karya-karya beliau ya, selain ya prestasinya juga diundang ke berbagai negara, Singapura, Mesir. Ini membantu saya katanya mengalihkan satu dunia dengan memasuki dunia lainnya. Jadi dia lihat pohon-pohon, burung-burung. Anda ingin menulis tentang apa? Anda ingin menulis tentang Indonesia di tahun 1250. Otomatis Anda harus riset tentang itu, gitu. Cari hal-hal tentang itu. Atau Anda ingin menulis misalnya tentang pahlawan. Oke, untuk berikutnya kita langsung masuk ke sesi berikutnya aja ya teman-teman. Dan untuk di sesi ini nanti akan dipandu langsung oleh Bunda Asma. Dan teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaannya dari sekarang nih. Dan untuk yang di YouTube juga boleh ya, silakan drop pertanyaannya, nanti kita bantu untuk bacakan. Oke, karena Bunda Asma juga udah join sama kita nih, langsung panggil aja ya. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Sheila, terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Salam literasi. Biasanya kalau ada pertanyaan salam literasi, jawabannya adalah ayo menulis ya. Salam literasi, ayo menulis. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi Kencan Sastra kita setiap Rabu. Ini forum belajar gratis. Jadi manfaatkan benar-benar, dan satu-satunya aplikasi kepenulisan yang menurut saya sangat serius untuk mengedukasi para penulisnya. Jadi tidak hanya menjadikan penulis ini objek untuk memperkaya ya pemilik atau owner gitu ya, tetapi benar-benar ingin agar lewat aplikasi KBM App ini teman-teman benar-benar disediakan bacaan-bacaan yang halal dan thayyiban ya. Kemudian juga teman-teman diedukasi. Jadi manfaatkan, jangan sampai tidak hadir setiap acara Rabu. Ini sebetulnya kuliah gratis. Kenapa saya bilang kuliah ya? Karena pembicara kita hari ini ya, ini Dr. Helvi Tiana Rosa, SSM HUM, ya, gelarnya berderet ya. Dan malam ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan hebat ya para penulis ya, kebiasaan-kebiasaan penulis hebat. Dan rekan-rekan, acara belajar dari bintang ini juga bisa diikuti melalui YouTube KBM App Official. Jangan lupa ada info lomba yang masih berlangsung, hadiah total saya kira lebih dari 16 juta atau 18 juta. Jadi silakan bergabung ya, informasinya nanti bisa di-share di chat ya Sheila ya. Untuk teman-teman yang ingin ikut lomba kepenulisan dan temanya romantis banget ya untuk bulan ini. Jadi masih ada waktu, dan kalau nggak salah diperpanjang sampai Oktober ya Sheila? Masih belum ada info resminya sih Bun. Cepat ya teman-teman, cepat-cepat ya. Update terus, jangan lupa follow semua sosial media sosial media KBM App supaya teman-teman tahu info-info terbaru ya. Baik, saya akan memperkenalkan narasumber kita meskipun teman-teman sudah familiar ya. Beliau adalah Helvi Tiana Rosa, tadi Dr. Helvi Tiana Rosa, SSM HUM ya. Beliau adalah sarjana sastra, magister humaniora dari UI, dokter bidang pendidikan bahasa dari UNJ, penulis 70 buku, dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNJ. Jadi beneran kita hari ini berasa kuliah ya. Produser musik dan film ya. Setahu saya lagu-lagunya itu banyak di Spotify. Jadi silakan teman-teman cari. Kemudian pendiri Forum Lingkar Pena, pernah duduk di Dewan Kesenian Jakarta, di Majelis Sastra Asia Tenggara, dan pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI. Beliau mendapat beberapa penghargaan ya, banyak sekali sebetulnya. Salah satunya adalah cerpen terbaik Horizon, kemudian buku puisi terfavorit ya, Goodreads Indonesia, lalu mendapatkan Kartini Award, Shiken Award, Nova Award, kemudian IKP Award, Anugerah Sastra, Majalah Horizon dan Balai Pustaka dan lain-lain. Dan karya-karya beliau ya, selain ya prestasinya juga diundang ke berbagai negara, Singapura, Mesir, Turki, Jepang, Jerman. Sebagian tulisan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing dan difilmkan. Tahun 2021 dan 2022 terpilih kembali sebagai satu dari 20 tokoh Indonesia dalam 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi RISSC Jordan. Assalamualaikum Bunda Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kita kayaknya terpisah, padahal saya lagi di rumahnya Helvitiana Rosa loh. Ini dibersihin itu sedikit ininya, layarnya, supaya lebih kinclong. Pakai tisu. Nah. Iya, mohon maaf ya, tadi masih lari-lari. Oke, Bunda Helvi, jadi apa nih kesibukan yang terbaru nih? Kayaknya ada single yang terbaru atau apa? Oh iya, buku yang terbaru itu insya Allah bulan ini 1, bulan depan 1. Bulan ini cerita anak sih, lagi seneng bikin cerita anak dua-duanya. Kemudian lagi proses bikin film ya sama Asma dan teman-teman. Juga baru merampungkan film dokumenter. Nah, nanti kita lihat deh bareng-bareng. Insya Allah Oktober akan rame nih, Oktober-November. Oke ya, saya sebetulnya kalau untuk Bunda Helvi dan ini banyak narasumber kita yang hebat dan waktunya takutnya kurang, saya persilakan saja Bunda Helvi untuk memulai presentasinya ya. Apa saja kebiasaan-kebiasaan para penulis hebat, dan mari setelah ini nanti kita copy paste. Silakan Bunda Helvi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semua. Bahagia sekali saya bisa hadir lagi di acara KBM App ini, salah satu acara yang memperkaya kita. Ketika saya mendapat kesempatan untuk berbicara, sebenarnya saya juga sedang belajar lagi ya, karena sebenarnya belajar menjadi efektif ketika kita mengajarkan, maka sebenarnya kita adalah belajar. Kita sedang belajar. Baik, hari ini panitia meminta saya untuk membicarakan mengenai kebiasaan-kebiasaan penulis hebat. Nah, nanti kita agak bermasalah juga nih dengan kata penulis hebat. Penulis hebat ini penulis hebat yang mana? Apakah penulis hebat karena bukunya banyak? Apakah penulis hebat itu sangat debatable ya, bisa diperdebatkan. Penulis hebat itu yang seperti apa? Tapi untuk malam ini mungkin saya ingin berbagi kisah mengenai kebiasaan-kebiasaan penulis terkemuka. Artinya penulis-penulis yang memang kita kenal dia sebagai penulis yang sangat disegani di negaranya, bahkan di dunia. Coba kita lihat siapa saja sih yang malam ini kita bisa mempelajari kebiasaan-kebiasaan dia untuk kita terapkan, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya izin untuk membagikan tangkapan layar. Ini salah satu yang saya suka dari Bunda Helvi. Ya, berbagi itu presentasinya. Oke, kebiasaan para penulis hebat ya. Kita lihat dulu satu-satu deh. Mungkin ini penulis yang nama aslinya seperti Asma Nadia, Asmarani Rosalba, mungkin nama aslinya kita nggak begitu ngeh, Eric Arthur Blair. Tapi dia sangat terkenal dengan pseudonimnya, dengan nama aliasnya, yaitu nama aliasnya adalah George Orwell. Ya, nah George Orwell ini ternyata pada masa lalunya dia pernah menjadi polisi di Burma, polisi Inggris di Burma. Ya, dia lahir di Inggris tapi dia keturunan India. Dan ketika itu dia menjadi benci sekali terhadap imperialisme, sehingga kemudian dia mengundurkan diri. Dan sejak dia mengundurkan diri dari dia menjadi polisi itu, dia kemudian di negerinya sendiri dia menjadi pencuci piring, dia menjadi gelandangan, dia menjadi pencuri yang kelaparan. Apa sih hal apa yang kemudian mengubah kehidupannya? Ternyata yang mengubah kehidupannya adalah dia semakin banyak membaca, bahkan pada situasi di mana dia adalah gelandangan, di mana dia adalah pencuri yang kelaparan. Dua hal yang sering dilakukan oleh Eric ini, ya, oleh Blair ini adalah dia mengamati sekitar dengan sangat serius dan kemudian dia memaksakan dirinya membaca, entah bagaimana caranya, walaupun dia mungkin tidak bisa membeli buku dan sebagainya, tapi dia memaksakan diri untuk membaca dan untuk menulis. Nah, kemudian ketika dia menulis juga bukunya nggak langsung terkenal. Ya, ini buku pertama dia yang ada di tangkapan layar ini, ya, Down and Out in Paris and London. Dan ini isinya ternyata bikin shock karena isinya banyak sekali berupa pengalaman dari si George Orwell ini. Jadi dia punya 4 nama yang biasa dia pakai, tapi untuk
buku-bukunya akhirnya dia memakai satu nama ya. Tadinya dia pakai nama P.S. Burton, ini nama yang waktu dia ngegembel dia pakai nama itu gitu ya. Kemudian dia pakai nama Kenneth Miles, George Orwell dan Lewis Always gitu ya. Ada beberapa nama. Nah, akhirnya dia memakai satu nama dan kemudian dia terus mengubah, dia terus tetap pada rutinitas dia, yaitu seberapa gelandangannya dia, seberapa miskinnya dia harus bisa membaca. Dia harus menulis setiap hari. Nah, kemudian karena kecendekiaannya dia akhirnya bisa menjadi seorang pengajar dan akhirnya hidupnya membaik karena novel-novelnya terus terbit. Tulisan-tulisannya bukan hanya novel tapi juga ada cerita pendek, esai gitu ya dan lain-lain dan kritik sastra ya, dia sangat suka membaca karya-karya para penulis dari mulai yang pemula sampai dengan yang yang sudah hebat gitu, dan dia punya waktu sendiri untuk membaca itu dan kemudian membuat uraiannya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Eric Arthur Blair. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini Pak ngetop banget ya Stephen King. Kita udah tahu lah Stephen King itu konon bukunya sudah terjual di dunia itu 350 juta kopi. Konon seperti itu gitu ya. Keren banget. Nah, ternyata dia punya kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya unik. Lepas dari bahwa dia pernah jadi tukang parkir, bahwa dia pernah jadi tukang koran, gitu ya. Artinya bahwa dia pernah begitu miskin. Bahkan di waktu-waktu ketika dia mulai menulis, dia juga pernah sangat miskin dan tidak begitu berhasil dari tulisannya. Bahkan di novel pertama dia merasa gagal gitu. Bahkan istrinya yang kemudian justru memberikan novel itu, novel yang disuruh dimusnahkan oleh Stephen King gitu, tapi oleh istrinya diberikan kepada seorang agen. Ya, dan akhirnya pelan-pelan dia menulis begitu banyak buku gitu, kemudian dia menjadi salah satu penulis yang sangat dibanggakan oleh negerinya, dan kita baca karyanya, nonton film dari karya-karyanya. Nah, ternyata dia punya kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi dia menulis setiap hari minimal 10 halaman. Ya, termasuk hari libur. Jadi ketika hari libur dia nggak berhenti nulis, dia tetap nulis. Dan saya kagum ya, bagaimana dia bisa punya tekad menulis setiap hari minimal 10 halaman. Kalau saya bertekad minimal satu hari itu setengah halaman. Itu saya, setengah halaman itu wajib. Ya, tapi Stephen King memilih 10 halaman dan itu termasuk hari libur. Artinya dia nggak punya hari libur untuk menulis. Nah, kemudian ada beberapa perkataan dia yang dia terapkan di dalam kebiasaannya yang sempat saya catat. Jadi misalnya dia mengatakan, jika Anda tidak punya waktu untuk membaca, Anda tidak akan punya waktu atau alat untuk menulis. Nah, menarik bahwa dia mengatakan bahwa seorang penulis itu dia mesti punya perkakas seperti tukang kayu. Artinya ada kotak peralatan yang selalu dia bawa kemana-mana. Apa itu kotak peralatan? Ya diksi, ya pengaluran, ya dia mengibaratkan sebagai kotak perkakas. Point of view, ya sudut pandang pengisahan atau apa sesuatu yang selalu dia bawa-bawa kemana-mana dalam imajinasinya, itu adalah kotak perkakasnya yang terus terasah karena dia terus banyak membaca. Dan dia mengatakan bahwa membaca adalah pusat kreatif kehidupan seorang penulis. Itu pusat kreatifnya. Aku membawa buku kemanapun aku pergi. Ini Stephen King. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan kalau orang ingin menjadi penulis, ya, kecuali bertumpu pada dua hal itu. Nggak ada jalan pintas, membaca dan menulis. Jadi kalau kita mau jadi penulis, kita nggak akan ketemu jalan pintas. Nggak ada jalan lain, cuma dua jalannya. Baca, nulis. Ya, itu kata Stephen King. Dan yang paling menarik dari pernyataan Stephen King, kalau menurut saya sih, adalah perkataan dia tentang merusak zona nyaman gitu. Jadi menurut dia sebagai seorang penulis, yang harus selalu dia lakukan adalah merusak zona nyaman dia. Jadi misalnya kita udah nyaman nih, duduk manis gitu ya, nonton drakor gitu. Tapi menurut Stephen King, kalau lu mau jadi penulis yang bagus, lu harus merusak zona nyaman lo gitu. Nah, jadi wah, kalau gitu mendingan saya nulis dulu atau apa gitu ya. Jadi merusak zona nyaman. Ini kata-kata yang membuat saya tertarik banget sih. Jadi kalau saya lagi merasa nyaman banget, nyaman terus, berarti kalau menurut Stephen King, ini kayaknya ada yang salah-salah nih. Ya, harus berani untuk merusak zona nyaman itu sebagai seorang penulis. Itu menurut Stephen King. Kita boleh terapkan, boleh juga enggak. Tapi ini adalah Stephen King. Kemudian kita lihat penulis yang lain, Hemingway.
Hemingway itu punya tekad, dia harus menulis minimal 500 kata per hari. Dia seorang alkoholik, kita tahu. Dia banyak minum, dia sering mabuk gitu. Tapi dia mengatakan, ketika saya menulis, saya nggak pernah mabuk. Ya, masa menulis saya adalah masa kesadaran. Jadi penuh dengan kesadaran. Ya, dan ini orang alkoholik gitu. Tapi dia selalu menikmati paginya dengan menulis. Gitu. Itu kutipan dari kata-kata dia, bahwa dia mengatakan, ketika saya sedang mengerjakan sebuah buku atau sebuah cerita, saya menulis setiap pagi secepat mungkin setelah cahaya pertama. Berarti ini apa, sebelum subuh gitu ya, atau ketika semburat pagi itu mulai muncul ya. Dan dia mengatakan tidak ada yang akan mengganggu, dan itu sejuk, dingin, dan Anda datang ke pekerjaan Anda dan hangat saat Anda menulis. Nah, kemudian Anda membaca apa yang telah Anda tulis. Jadi dia sempat membaca. Jadi setelah dia menulis, dia coba membaca. Nah, menariknya dari rumusnya Hemingway adalah, ketika saya belum tahu bagaimana selanjutnya cerita ini, saya tidak akan berhenti. Dia baru berhenti ya kalau dia sudah tahu nanti setelah itu saya akan melanjutkan bab ini, saya akan menulis ini, baru dia berhenti. Jadi ini satu teknik, satu kebiasaan sekaligus teknik sih menurut saya. Kadang-kadang kan kita kalau kebanyakan penulis itu ketika dia sedang menulis gitu, dia menulis sampai dengan dia mentok biasanya. Begitu dia mentok dia tinggalin, kan gitu. Hemingway nggak begitu. Justru pada saat dia merasa mentok, dia harus terus menulis sampai kemudian dia merasa, oh nanti tokoh ini ketemu ini, oh nanti alurnya begini, nanti akhirnya dia begini. Nah, begitu Hemingway tahu bahwa dia akan melanjutkan dengan cara begini, dia berhenti dulu. Dia berhenti dulu. Nah, ini kebiasaannya Hemingway. Saya sendiri sengaja tidak membicarakan malam ini tentang keanehan-keanehan penulis, karena keanehan-keanehannya juga banyak ya. Kita tahu misalnya Victor Hugo kalau nulis itu dalam keadaan telanjang, kita tahu lah ada keanehan-keanehan. Terus siapa namanya, Edgar Allan Poe itu kalau nulis selalu ada kucing di bahunya gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan aneh. Tapi saya nggak mau ngebahas itu malam ini. Saya mau ngebahas kebiasaan-kebiasaan positif dari para penulis ini yang bisa kita tiru, ya. Oke. Lucu juga sih kayak kebiasaannya Agatha Christie, jadi nggak ngebahas tapi jadi ngomongin kebiasaannya Agatha Christie itu berendam di bak mandi gitu untuk nyari ide gitu. Oke, kita lihat lagi penulis yang lain. Nah, ini Haruki Murakami. Nah, ini kebiasaannya nih mendekati kebiasaannya Asma Nadia. Cuman Asma dia nih nggak sampai 10 km ya. Jadi kata Haruki Murakami, kalau saya lagi nulis novel, dia bangun pukul 4 subuh. Kemudian dia bekerja 5 atau 6 jam. Nah, siangnya dia lari 10 km. Atau berenang 1.500 meter. Atau keduanya. Saya nggak kebayang sih kalau keduanya dilakukan. Tapi Murakami mengatakan atau keduanya. 1.500 meter mirip lah, Kak. Iya 1.500 10 kilometernya kan enggak kan, kita kan ganti-gantian kan kalau olahraga, protes lagi. Ini dia bilang salah satu dari ini setiap hari deh kalau dia sedang menulis novel. Ya. Lalu saya baca-baca sedikit dan mendengarkan lagu. Saya tidur pukul 9 malam. Jadi nggak begadangan gitu kayak Helvi Tiana Rosa atau Asma Nadia. Jadi dia konsisten, dia tidur pukul 9 malam. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia menjaga rutinitas itu tiap hari, nggak mau pakai variasi. Karena menurut dia, pengulangan itu jadi penting. Merupakan bentuk hipnosis katanya. Jadi dia merasa susah di awal, ya 6 bulan hingga 1 tahun itu adaptasinya kan sangat susah ya untuk membuat itu. Karena menurut dia itu membutuhkan kekuatan mental dan fisik yang baik. Jadi menurut dia, ketika kita menulis novel panjang, itu sebenarnya seperti pelatihan bertahan hidup. Itu yang saya bilang, saya dengan Asma Nadia bedanya Asma itu nafasnya lebih panjang. Dalam pelatihan bertahan hidup, dia lebih kuat daripada saya. Jadi dia novelnya lebih banyak daripada saya. Nah, jadi kekuatan fisik bagi Haruki Murakami dalam proses kreatifnya, kebiasaan-kebiasaannya adalah kekuatan fisik sama dengan pentingnya kepekaan artistik. Gitu. Jadi kebayang sih. Ini hari ini masuk juga mahasiswa-mahasiswa saya dari mata kuliah penulisan kreatif, di mana mereka tiap minggu harus nyetor 1 bab. Ya, untuk saya baca. Ada sekitar 25 mahasiswa di dalam kelas itu yang dia harus menyetor setiap pekan itu 1 bab. Nah, awalnya ini akan menjadi kebiasaan yang susah. Ya, tetapi kalau itu diulang terus, itu akan menjadi satu kemudahan.
Hari ini saya minta mereka untuk datang untuk mendengarkan bahasan ini, sehingga mereka akan melakukan itu dengan menyenangkan gitu, dengan tanpa beban. Karena lama-lama dia akan adaptasi ya, seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Murakami ya. Nah, kalau Rowling kita udah tahu lah, Rowling itu dia betapa susahnya dia harus pergi, dia naik kereta api dengan menggendong bayinya, kemudian mencoba untuk menulis, duduk di kafe bawa bayinya, ya seorang ibu tunggal, kita tahu dia sesusah apa pada waktu itu, miskinnya kayak apa. Tapi satu hal yang saya tertarik dari kutipan yang pernah dikatakan J.K. Rowling dalam sebuah wawancara adalah, menurut dia, menulis ini adalah satu, bahwa Anda memang harus bekerja, karena ini tentang struktur. Ini tentang disiplin. Jadi kalau mau jadi novelis yang baik, ini soal disiplin. Dan menurut Rowling, tulis apa yang Anda ketahui. Jadi minat, perasaan, keyakinan, teman, keluarga, hewan peliharaan, itu bisa jadi materi untuk mulai menulis. Jadi kita tahu ya bagaimana dia memasukkan tokoh-tokoh gurunya, tiba-tiba jadi tokoh di Harry Potter dan sebagainya gitu. Hewan yang dia lihat, kemudian dimodifikasi jadi yang ada di novelnya, seperti itu. Nah, jadi menurut dia ini dikembangkan untuk menjadi materi kita untuk mulai menulis. Nah, kemudian kembangkan kesukaan untuk menyendiri. Kita kan suka takut sendiri ya, apalagi kalau menurut saya pernah tes Stephen, saya orang feeling gitu. Kalau orang feeling itu dia nggak suka sendirian gitu, dia sukanya bergaul, sukanya dengan komunitas gitu ya. Tapi untuk menulis ya, kalau kata Rowling, kembangkan kesukaan untuk menyendiri jika kamu bisa. Karena menulis itu profesi yang paling kesepian di seluruh dunia. Salah satu profesi yang paling kesepian. Nah, itu harus siap dengan kondisi itu. Benar juga sih, saya berapa kali dengan Asma Nadia, adik saya, host hari ini, yang, "Deh, ayo kita janjian, kita berdua yuk, kita ketemu di mana, kita nulis," gitu. Nanti akhirnya banyak nulis, Asma disiplin ya, dia nulis gitu ya. Terus ntar saya udah nggak tahu kemana-mana, pikir udah jalan dan sebagainya gitu ya. Ternyata susah. Saya memang ternyata lebih efektif nulis itu duduk sendirian, ya seperti yang dikatakan Rowling. Tapi memang orang beda-beda gitu ya. Tapi segala sesuatunya sebenarnya tentang struktur, tentang disiplin. Jadi kalau kita disiplin sebenarnya mau lo di mana sebenarnya lu tetap bisa ngerjain gitu ya. Nah, emang kalau disiplin saya dari kecil memang kurang ya Mas Asma, dibandingkan Asma ya. Oke, kita lihat apa sih kebiasaannya Khaled Hosseini. Nah, dia sebenarnya di sini yang saya kutip adalah dia memberi semacam advice. Bahwa banyak orang berkata punya ide banyak ya, bahkan mungkin dia punya buku di dalam dirinya. Tapi mereka nggak pernah nulis itu. Ya. Karena itu, walaupun menurut dia mungkin ini basi gitu. Jadi kalian harus benar-benar nulis. Kamu harus benar-benar nulis. Menulisnya itu setiap hari. Nah, ini yang dia lakukan. Menulis setiap hari. Ya. Dan Anda harus menulis terlepas apakah Anda mau melakukannya atau tidak. Jadi itu udah kayak rutinitas. Lu mau apa enggak, pokoknya setiap jam segini gue nulis. Ya. Dan satu hal yang menarik dari Khaled Hosseini, dia mengatakan bahwa yang paling penting ketika kita menulis untuk audiens yang paling utama adalah diri kita. Ya, jadi tulis cerita yang ingin kita beritahu kepada orang lain, yang ingin kita baca. Jadi kita seringkali ingin menulis ini, itu, ingin lihat pola bestseller seperti apa gitu, dan kita menebak-nebak. Nah, selama ini yang dilakukan Khaled, dia nggak menebak-nebak, dia menulis hal-hal sama seperti Rowling, hal-hal yang dia ketahui, ya hal-hal yang membuat dia bangun di malam hari. Apa sih yang membuat saya bangun di malam hari? Hal-hal yang membuat dia ingin sekali itu bisa dibaca orang, karena dia ingin juga membaca itu. Jadi banyak membaca, banyak memperhatikan, itu yang dia lakukan, dan itu yang dia bagi pada kita. Ya, jadi baca hal-hal yang ingin kita tulis. Kita ingin menulis tentang apa? Baca hal-hal tentang itu. Ingin menulis novel, settingnya Jepang, kita belum pernah ke Jepang. Baca tentang Jepang sebanyak mungkin. Ya, kemudian yang menarik lagi, dia melakukan hal yang dia katakan bahwa baca juga hal-hal yang tidak akan pernah Anda tulis. Ini menarik sih, dan menurut saya ini bagian dari kerendahan hati ya. Jadi dia mau membaca sesuatu yang mungkin gue nggak akan pernah nulis tentang ini. Tapi ada yang menuliskannya. Ya, baca juga untuk menambah wawasan. Dan dia mengatakan, belajar sesuatu dari setiap penulis yang Anda baca.
Jadi bukan kita baca terus selesai, tapi belajar, entah itu teknik penceritaannya, cara dia memilih diksi, cara dia membuat konflik, ya, belajar dari setiap penulis itu. Itu yang dilakukan oleh Khaled Hosseini, ya, seorang penulis Afghanistan yang kemudian dia hijrah, ya, dia pergi dari Afghanistan, terpaksa pergi dan kemudian tinggal di Amerika. Oke, ini George Martin ini sangat terkenal, ya. Dia paling kesal karena ini ya biasa kalau kita nulis kemudian kita diedit, ya, dan editnya itu panjang gitu. Nah, ini pengalaman dia ketika dia menulis skrip, menulis skenario. Dia seorang novelis, ya, tapi misalnya karya dia mau difilmkan, dia ikut menulis skenario gitu, dan selalu selalu orang-orang di Hollywood berkata ini terlalu panjang, ayo rampingkan, kadang-kadang sampai 8 halaman. Dan biasanya kita penulis, entah itu menulis skenario, entah itu kita menulis novel, menulis cerpen sekalipun, kita benci kehilangan hal-hal bagus menurut kita. Adegan, kalau kata Martin, ya, adegan, pertukaran dialog, aksi. Jadi akhirnya dia terbiasa untuk merampingkan naskah, tapi dia memadatkan baris dan kata. Dia mengatakan proses ini adalah proses memotong lemak dan hanya meninggalkan ototnya. Yang diperlukan dalam tulisan itu ototnya. Jadi lemaknya keluarkan. Ini istilah yang menurut saya menarik sih. Jangan-jangan tulisan kita selama ini banyak lemak daripada otot, gitu. Dan menurut Martin, proses ini sangat berharga. Ya, sehingga dia melakukan itu bukan hanya pada skenarionya, ya, tapi pada buku-buku dia. Dan ini memang self editing itu tahap terakhir dari proses menulis kita. Ya, kita selesaikan dulu bukunya, ya, kita selesaikan dulu naskah kita, ya. Kemudian habis itu potong-potong. Dan itu akan menghasilkan teks yang kuat dan padat. Ini dari Martin. Oke. Nah, ini juga menarik, ya. Seorang dulunya dia adalah tukang parkir, ya, walaupun dia sangat intelek, ya, tapi pernah mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa, Don DeLillo, ya. Nah, ini kebiasaan dia. Saya bekerja di pagi hari dengan mesin tik. Dari dulu ya, dia bekerja di pagi dengan mesin tik. Nah, kemudian dia mengetik kira-kira 4 jam. Lalu habis itu lari. Kenapa dia harus lari? Ini membantu saya, katanya, mengalihkan satu dunia dengan memasuki dunia lainnya. Jadi dia lihat pohon-pohon, burung-burung, gerimis, dan menurut dia itu jeda yang menyenangkan. Jadi salah satu proses kreatif dan hal yang selalu berulang kali dilakukan oleh DeLillo adalah dia mencoba untuk mengalihkan satu situasi ke situasi yang lain, di mana dia menikmati itu, dan itu membantu dia ketika dia mengatur pengalihan alur di dalam cerita dia. Itu jeda yang menyenangkan, kalau menurut DeLillo. Nah, setelah itu katanya setelah dia jeda melihat burung-burung, gerimis, ya, dan lain-lain, lalu dia melanjutkan pekerjaan dia selama 2 hingga 3 jam. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia baca, ya, dan dia merasa waktu itu berlalu begitu cepat. Kemudian banyak penulis yang merokok dan ngopinya banyak, ya. Kayak siapa, Honoré de Balzac itu dia ngopi katanya sampai 50 gelas sehari, itu semaput, tapi ya katanya itu keanehannya salah satu penulis. Tapi kalau dia nggak merokok, dia nggak suka ngemil, gitu, ya. Nah, tapi yang dia katakan adalah bahwa seorang penulis dia akan berupaya sekuat tenaga untuk memastikan kesendiriannya, lalu menemukan berbagai cara untuk menghabiskannya bersama naskah dia. Ya. Nah, setelah itu, nah ini satu lagi yang saya dapat dari DeLillo adalah pengalihan, pentingnya pengalihan. Dan bagaimana pengalihan di dunia nyata penulis, ya, mempengaruhi pengalihan di pengaluran yang sedang dia lakukan karena jeda menjadi menyenangkan. Ya, jadi dia memandang keluar jendela, dia baca kamus secara acak, itu menarik loh, lagi nulis gitu, ya. Dia ingin mengalihkan sebentar, mungkin dia belum dapat sesuatu yang menarik gitu. Kemudian secara acak dia membuka kamus gitu, ya. Itu mirip waktu saya remaja dulu, secara acak saya membuka ayat Al-Qur'an misalnya. Membuka Al-Qur'an, menemukan ayat secara acak yang mungkin bisa diselipkan, tiba-tiba ini kok ini banget ya, apa kena banget nih dengan apa yang sedang saya tulis, misalnya seperti itu, ya. Kemudian dia kelihatannya orang yang sangat menikmati kesendirian, sebagaimana juga Rowling, ya, dalam menulis gitu. Terus dia suka untuk melihat foto dari pengarang favoritnya.
pengarang favoritnya ya, George Louis Borges ini ya. Oke, ada-ada aja ya. Nah, sekarang kita pindah dong, masa barat melulu. Kita pindah ke penulis Palestina yang pada saat umur 6 tahun dia menyaksikan sendiri bagaimana desanya diacak-acak oleh penjajah oleh tentara Zionis Israel. Ya. Dan dari mulai 6 tahun dan kemudian saat masih kecil, bayangkan umur 19 tahun ketika dia remaja dia sudah punya buku puisi. Dan sejak kecil dia kemudian sudah pindah ke Libanon. Sampai kemudian muter kemana dan akhirnya dia berkarir politik bersama PLO, ya, salah satu partai di Palestina. Dia sempat mengatakan sesuatu yang menarik gitu, bahwa dia kecanduan diasingkan karena dia harus pergi, ya, dari mulai pergi dari tanah dia, sehingga dia mengatakan bahwa tanah airku ada dalam sekotak koper, ya, tanah airku ada dalam sekotak koper. Dia juga mengatakan dalam salah satu puisinya bahwa setiap orang pergi, tapi mereka selalu kembali. Ya, kecuali kita pergi dan tak pernah bisa kembali, maksudnya ke Palestina. Ya. Tapi dia bilang, tapi jangan khawatir. Kita memiliki negeri kata-kata. Itu kurang lebih itulah yang pernah dikatakan oleh Mahmud Darwish gitu ya. Nah, Mahmud Darwish ini dia sangat intelek. Ya, dia walaupun masa kecilnya begitu cukup menyedihkan karena harus terpisah dari sanak saudaranya, desanya dibombardir gitu, kemudian Israel memproklamirkan menjadi tanah Israel ya dan sebagainya gitu. Tapi dia berkomitmen untuk terus membaca dan menulis gitu. Dan dia kemudian menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan, ya, yang harus dilakukan oleh seorang penyair seperti dia yang kehilangan tanah airnya adalah melakukan sastra perlawanan. Sastra perlawanan. Jadi pada akhirnya puisi-puisi dia, karena dia paling banyak menulis puisi, walaupun dia juga seorang politikus, ya, adalah puisi-puisi perlawanan. Gitu. Tapi dia seorang yang humanis, ya, dia seorang yang sangat humanis gitu. Dia katakan bahwa dia tidak benci individu Yahudi, dia tidak benci Israelnya, tapi yang dia benci adalah tindakan mereka merampas tanah airnya. Gitu. Nah, karena itu di dalam puisi-puisinya, karena tanah airnya berada dalam sekotak koper, menurut Mahmud Darwish, maka puisi-puisinya harus siap setiap saat, dimanapun tanah itu berada. Dia harus terus berkarya. Untuk apa? Untuk terus memberi amunisi pada sastra perlawanan yang dia lakukan. Nah, karena itu menurut dia pada hakikatnya sastra memang cinta, tetapi sastra yang dibutuhkan tanah airnya adalah sastra perlawanan, dan itu sudah dari kecil. Sehingga kita lihat puisi-puisinya Mahmud Darwish seolah-olah itu puisi-puisi membeling yang melawan gitu, tapi puisi-puisinya sangat dalam. Dia orangnya emang agak-agak kesannya agak membeling gitu ya. Kadang jenaka ya, walaupun sangat dalam gitu. Nah, itu yang saya lihat dari Mahmud Darwish, bagaimana dia menjaga intelektualitas dia dengan tidak pernah orang-orang yang berinteraksi dengan dia mengatakan dimanapun dia berada, di tanah manapun dia sedang berada, apakah dia sedang ada di Libanon, apakah dia sedang ada di Maroko, apakah dia sedang ada di mana gitu, dia selalu di tangannya itu ada buku. Ya, jadi sama nih dengan yang sebelumnya, sama juga dengan Stephen King gitu. Dan dia mengatakan dia harus menulis, dia harus bisa menulis setiap saat untuk membela tanah airnya. Dan menulis bagi dia tidak bisa untuk menunggu mood, maka setiap saat dia harus siap untuk menulis. Gitu, ya. Dan dia pernah mengatakan bahwa hal yang paling besar yang bisa aku berikan kepada tanah airku adalah puisi. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa untuk menulis puisi dia nggak perlu untuk terlalu puisi-puisi yang sangat kontemplatif, tapi dia merasa ini adalah amunisi. Jadi harus bisa setiap saat, dan itu yang dia latih. Itu kebiasaan dia, membaca, menulis setiap saat, membaca, menulis setiap saat. Seperti itu. Oke. Ini contoh terakhir Asma Nadia deh, karena adik saya, jadi saya tahu bagaimana kebiasaannya Asma ya, dan apa yang bisa kita ambil. Nggak di-spill begini, Kak. Itu kan rahasia perusahaan, Kak.
yang diambil, yang bisa saya pelajari dari adik saya yang beda usia 2 tahun dari saya gitu. Dan saya menganggap dia hebat ya. Saya menganggap dia hebat. Jadi saya masukkanlah di sini sebagai contoh dari penulis hebat. Ini yang dilakukan Asma Nadia. Ini kebiasaan-kebiasaannya Asma Nadia yang saya lihat sejak dia kecil sampai sekarang. Walaupun sekarang nggak serumah ya, tapi sampai dia remaja, sampai sebelum dia menikah, ini yang dia lakukan. Satu yang dilakukan Asma, dia menulis setiap hari. Menulis setiap hari, memperhatikan sosial medianya setiap hari. Dan menulis minimal di situ setiap hari. Kemudian dia membaca setiap saat, ya tentu saja karena dia sampai sekarang pun harus membaca skenario yang masuk, harus membaca ini, membaca itu. Dia membaca setiap saat. Jadi dia nggak ada waktu khusus membaca, tapi dia setiap hari dia membaca. Kemudian yang saya suka dari Asma, dia selalu punya goal, karena itu dia fokus pada tujuannya. Misalnya, ini harus terbit nih novel ini, bulan ini, gitu. Maka dia akan berusaha untuk mengejar target itu, untuk mengejar tujuan itu. Kemudian dia suka berdiskusi. Ya, dengan siapapun gitu. Ya, dengan saya juga dia rajin berdiskusi. Ya. Kemudian jalan-jalan, saya ingat Asma pernah ngomong, kalau jalan-jalan ke sebuah negara atau jalan-jalan ke sebuah tempat, itu sayang banget Kak kalau nggak jadi buku. Gitu. Itu yang Asma ngomongin. Sayang banget kalau kita jalan-jalan terus nggak jadi buku. Makanya nih buku-buku dia tuh ada yang settingnya di Cina, ada yang settingnya di Korea, hasil dari jalan-jalan dia di Korea, nanti juga ada yang di Kazakhstan, ya dan lain-lain gitu. Jadi Kazakhstan belum Kak. Kazakhstan belum ya? Bosnia, Uzbek yang lain-lain. Artinya banyak lah ya yang lain-lain gitu. Nah bedanya dengan saya dulu, saya ketika bekerja di majalah Anida saat saya umur 21 tahun. Nah, saya kan nulis bukan berdasarkan jalan-jalan, tapi berdasarkan riset gitu. Nah, Asma memperkaya itu dengan dia sudah pernah ke sana dan dia melakukan riset juga sudah pernah ke sana gitu. Sehingga betul apa yang dikatakan Asma, jalan-jalan kita itu harus jadi buku gitu. Ya. Oke, kemudian dia suka mengamati apa saja. Ya, kadang-kadang agak-agak aneh juga yang diamati, dia suka mengamati apa saja. Kemudian meluaskan jaringan pertemanan, terutama dengan mereka yang inspiratif. Jadi dari dulu tuh, dari kita remaja, Kak kenalin dong Kak sama ini Kak. Kak kenalin dong sama teman Kakak yang ini. Kak, kayaknya Ade pengen deh kenalan sama Hilman. Waktu itu Hilman Lupus kan. Ada acara Hilman, yuk kita datang Kak. Gitu. Seperti itu. Dari dulu dia ingin berkenalan, kemudian membangun jaringan pertemanan dengan mereka yang dianggap inspiratif gitu. Dan ini satu tekad tersendiri yang menurut saya memang harus kita miliki gitu. Ya, kayak misalnya kalau dulu saya Asma Hilman saya ke Golagong dulu. Aduh, saya kagum banget sama Golagong. Saya mesti bisa ketemu sama Golagong, mesti bisa diskusi suatu saat dan itu terjadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian rutin olahraga. Nah, makin ke sini Asma makin rutin ya olahraganya. Jalan, sepeda, renang dan itu membuat fisik dia harusnya bisa lebih baik lagi ya setelah kita tahu bahwa Asma punya banyak penyakit, masih punya tumor dan sebagainya gitu ya. Beberapa loh tumornya, kalau kita satu mungkin dia ada 5 gitu ya. Jadi ini pun dia masih rutin olahraga gitu dan itu membuat dia untuk tadi ketahanan untuk menulis itu bukan hanya ketahanan mental tapi ketahanan fisik seperti yang dikatakan oleh Haruki Murakami tadi ya. Oke, kemudian memperhatikan. Nah, ini yang saya perhatikan dari kebiasaan Asma. Dia memperhatikan dan mempelajari pasar buku. Tapi dia nggak kehilangan idealisme. Ini yang menyebabkan Asma bisa masuk cepat ke industri kreatif, ya industri film, televisi, industri semuanya gitu, sehingga Asma tiba-tiba jadi seleb. Gitu. Ya, jadi dia tahu harus membuat buku seperti apa yang kira-kira akan dilirik oleh penerbit dan pasar. Tapi dia nggak mau kehilangan idealisme dia. Menurut saya ini satu sikap penulis yang luar biasa dan memang kalau kita nggak punya bargaining yang bagus agak susah ya, bargaining yang bagus kemudian dengan penerbit dan sebagainya, dan tentu saja itu terkait dengan integritas kita sebagai penulis. Kalau integritas kita sebagai penulis bagus ya penerbit akan mau menerbitkan karya kita gitu, walaupun itu wah idealis banget nih, saya kira seperti itu ya. Kemudian Asma memberi upah atau penghargaan pada dirinya setiap kali dia mendapat uang dari karyanya gitu ya. Jadi dia Kak, sini adek traktir, ini baru keluar nih honor ini, kayak gitu. Dari dulu dia seperti itu gitu ya.
kami jalan berdua ya dan sebagainya. Nah, sekarang keluarga besar gitu ya, nraktir ibu mertua ya, nraktir keponakan gitu ya, menandakan bahwa ini memberi penghargaan, memberi upah pada dirinya dan pada orang-orang sekitarnya. Kemudian syukuri, sabar gitu ya. Asma tuh syukur, sabar, terus belajar, itu yang saya lihat dari kebiasaannya Asma. Apa-apa dia syukuri aja, ya alhamdulillah Kak gitu. Atau dan dia sabar gitu. Kalau saya agak kurang sabar, Asma tuh sabar gitu ya. Kemudian yang terakhir, kebiasaan Asma adalah dia mencoba sekuat tenaga untuk mengubah kelemahan dan kekurangan menjadi tekad. Jadi ketika dia tahu ini kelemahan dia, ini kekurangan dia. Nah, dia seperti punya dia seperti punya formula, punya formula untuk mengubah itu menjadi satu tekad. Oke, gue lemah begini, kalau begitu gue akan tunjukkan gue bisa mengatasi ini, gue punya kekurangan ini menjadi tekad. Ini menarik ya menurut saya. Nah, ini kebiasaan Asma. Nah, jadi kebiasaan itu penting ya. Seorang penulis yang sejarawan, Will Durant, pernah mengatakan kita dicirikan oleh hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang. Jadi keunggulan bukan tindakan, tapi kebiasaan. Ya, karena kita dicirikan oleh hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang gitu. Nah, ini seorang filsuf yang penulis Herbert Hubbard juga mengatakan seringkali jenius itu hanyalah kekuatan untuk berupaya terus-menerus. Jadi nafas lo panjang nggak untuk terus berjuang ini? Ya. Nah, saya selipin deh ya pemain softball satu ya, Ichiro. Karena kata-katanya menarik nih di sini. Saya tidak melakukan hal-hal istimewa dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Saya melakukan hal-hal biasa setiap hari untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi hal-hal biasa setiap hari itu bisa menjadi istimewa. Nah, karena itu sukses adalah produk dari kebiasaan sehari-hari. Ini saya kutip dari Atomic Habits ya, buku Atomic Habits ya. Di situ dikatakan bahwa sukses adalah produk dari kebiasaan sehari-hari, bukan sekali transformasi dalam kehidupan Anda. Jadi lu baru ngerjain kayak gini sekali ngarepin sukses, enggak. Sukses itu dibentuk dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Oke. Ini ada 4 hukum untuk mengubah kebiasaan, untuk membangun kebiasaan kita dari buku Atomic Habits-nya James Clear. Ini bagus banget ya kalau menurut saya. Jadi kita bisa tahu ada 4 hal ya yang bisa membangun kebiasaan kita. Misalnya kita ingin menjadi seorang penulis, maka yang pertama ya cara kita membangun kebiasaan adalah ketika kita mau jadi penulis, kita harus tampak jelas, harus tampak nyata. Misalnya minggu ini kita sudah membaca buku ya untuk memperkaya wawasan kita. Misalnya, hari ini saya mulai menulis setengah halaman. Itu harus tampak depan kita. Harus nyata di depan kita. Mana yang saya tulis hari ini? Ternyata sudah 7 halaman yang saya tulis seminggu. Ketika itu tampak, kita menjadi lebih semangat. Itu cara kita membangun kebiasaan. Kebiasaan itu muncul, tampak. Gitu. Kayak saya misalnya saya pengen bisa jadi perenang. Saya tuh nggak bisa berenang. Saya baru mulai bisa berenang umur 51 tahun. Dan itu karena kebiasaan, dan lama-lama saya udah bisa gaya ini walaupun belum sempurna gitu. Ya, itu jadi nyata. Jadi kalau kita ingin membangun kebiasaan menjadi seorang penulis, harus kelihatan depan mata kita, ini ternyata sinopsis yang saya buat. Saya udah berhasil membuat sinopsis. Saya berhasil membuat premis. Kelihatan barangnya, bendanya. Nggak cuma di angan-angan, tapi jelas nyata. Kemudian yang kedua, easy, mudah. Mudah artinya apa? Itu sebagai sesuatu yang kelihatannya mudah. Orang-orang bisa melakukannya. Kenapa saya tidak? Ternyata hanya coba untuk membiasakan menulis saja. Udah nggak usah yang susah-susah. Kalau kita nggak bisa menulis 1 halaman sehari, kita menulis setengah halaman sehari. Kalau kita nggak bisa menulis setengah halaman sehari, kita menulis minimal 1 paragraf sehari. Buat yang mudah, sehingga kita bisa menikmati. Kita nggak bisa bikin novel yang science fiction. Ya udah, lu bisanya bikin novel apa? Drama. Ya udah, bikin yang mudah aja dulu. Nah itu 2. Jadi tadi jelas, nyata. Kemudian yang kedua kelihatan mudah. Ini akan membangun kebiasaan kita. Dan yang ketiga, menurut buku Atomic Habits ini, ya. Jadi 1% aja kita lakukan setiap hari kalau menurut James Clear ya. Yang ketiga adalah atraktif, menarik. Sesuatu yang akan kita lakukan itu menarik hati kita. Jadi misalnya kalau mau bikin tulisan yang kita itu tertarik terhadap tulisan itu. Jangan yang kita udah males nulisnya. Saya mau bikin novel kayak gini. Ceritanya apa? Ceritanya tentang ini sih. Ya sebenarnya gue juga males sih bikin. Jangan. Tapi buat sesuatu yang menarik. Yang buat kita tuh menarik. Aduh, ini menarik banget ngerjainnya. Gue mesti riset ini.
saya mesti wawancara dengan orang hukum nih kalau begini, saya mesti begini. Kayaknya saya coba ngalamin kalau seseorang tinggal di puncak gunung beberapa jam, misalnya 6 jam, apa yang terjadi dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang misalnya menarik untuk kita. Saya pengen jalan untuk melihat reaksi seseorang terhadap kalau saya menjadi tokoh ini dan sebagainya. Ada hal-hal menarik yang bisa kita lakukan gitu. Dan itu menarik perhatian kita gitu. Ketika yang kita lakukan, misalnya kita menulis, kita merasa tulisan kita akan menarik dengan riset ini, kita dapat bahan ini dan sebagainya, maka itu akan mengubah kebiasaan kita, akan membangun kebiasaan kita. Dan yang terakhir adalah itu menjadi sesuatu yang memuaskan. Bagaimana memuaskannya? Kita tahu bahwa ketika kita menulis, tulisan kita menarik, kita puas. Dan ketika kita puas, ketika itu terbit, kita menjadi puas. Dengan demikian siklus ini akan terus kita bangun. Jadi kalau kita bilang, saya mau jadi penulis, oke, harus kelihatan dulu barangnya nyata tadi ya saya bilang ya. Udah berapa jauh naskahnya? 1 halaman, oke, ada 1 halaman. Besok saya tambah lagi 1 halaman. Lama-lama tahu-tahu udah ada 100 halaman. Kita seneng, nyata kelihatan, nggak cuma omongan doang. Saya mau nulis novel nih, apalagi dosen saya Helvitiana Rosa nih. Ya, tapi lu harus nulis, kan bukan dosennya yang nulis. Ya. Nah, kemudian easy tadi, ya, mudah, jadi segala sesuatunya dibuat mudah. Lu nggak usah bikin yang susah-susah, bikin yang lu bisa aja yang mudah. Tadi kata Rowling, yang sekitar kita aja yang kita tahu. Kemudian menarik, sesuatu yang mungkin jarang dibahas orang, dan lu jadi senang gitu. Karena aku menulis sesuatu yang bikin aku terbangun di tengah malam. Kalau kata Khalid Husseini tadi. Menarik. Dan terakhir, pada akhirnya itu akan memuaskan kita. Dengan demikian, ini akan terus di Atomic Habits ini, walaupun hanya 1% yang kita lakukan gitu dari kebiasaan-kebiasaan, akan terus-menerus. Dan kemudian dia menjadi budaya bagi kita, dan kita terbiasa dengan itu. Itu yang dimaksud oleh Haruki tadi, ya, Murakami. Jadi Atomic Habits ini ya kebiasaan-kebiasaan kecil aja, cuma 1%, ya kayak sedikit aja gitu ya. Itu adalah proses berkelanjutan tanpa garis finish. Jadi nggak pernah selesai proses ini. Tidak ada solusi yang permanen. Jadi kalau kita menginginkan perbaikan dari diri kita mau bikin kebiasaan-kebiasaan baru, maka kita harus menjadikannya kebiasaan yang tadi terlihat nyata, menarik, mudah, dan bisa memuaskan kita. Dengan demikian itu akan berjalan. Sama kayak orang misalnya, gue pengen kurus. Apa yang dia lakukan? Ya, supaya itu terlihat nyata. Ya udah, lu ngurangin makanan, kelihatan nyata. Biasa makan kayak kuli gitu ya. Makan banyak banget kayak habis kerja berat gitu. Tahu-tahu makan hanya sedikit. Nah, itu kan kelihatan tuh. Saya hari ini hanya makan ini. Tapi saya ingin tetap terlihat bugar. Ini kan terlihat. Kemudian prosesnya dilakukan dengan yang mudah-mudah saja. Nggak usah diet macam-macam. Yang menarik, dan akhirnya puas ketika akhir bulan, timbangan saya turun 3 kilo. Dan akhirnya kita terusin kayak begitu. Jadi kebiasaan akhirnya. Nah, terakhir untuk menutup sesi ini, ternyata ada lagi yang membuat kebiasaan sehari-hari orang sukses itu apa sih? Rich Habits, Poor Habits ini Tom Corley dan Michael Yardney, dia melakukan riset terhadap ratusan orang gitu, banyak orang sukses gitu. Mereka meneliti, dan ini adalah kebiasaan sehari-hari mereka. Yang pertama, suka bangun pagi. Yang kedua, banyak membaca. Ini hampir sama dengan tadi penulis-penulis tadi ya. Ini secara umum yang dikatakan oleh mereka, secara umum ya. Kemudian ada waktu 15 sampai 30 menit per hari itu khusus untuk berpikir mendalam. Memikirkan sesuatu yang dalam. Kemudian menyisihkan waktu untuk olahraga minimal 30 menit per hari. Kemudian bergaul dengan orang yang inspiratif. Kemudian memiliki target harian. Hari ini saya mau ngapain? Dan kemudian target jangka panjang. Jangka panjangnya saya mau ngapain? Hari ini saya mau ngapain? Hari ini saya harus selesai 1 halaman. Kemudian ada target jangka panjang. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa mereka punya beberapa sumber penghasilan. Jadi misalnya kayak saya nih, ya ngedosen juga ada penghasilannya, ya ngisi acara juga ada penghasilannya, ya nulis juga ada beberapa penghasilannya. Jadi ciri-ciri orang sukses biasanya dia punya beberapa sumber penghasilan. Ya, jadi kita pinter-pinter nih, salah satunya dari menulis. Kemudian terakhir adalah menghindari pemborosan waktu. Saya kira itu Asma yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Helvi. Aduh, terharu
masuk ya, ada kebiasaan yang di-spill ya buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita hari ini, pasti bermanfaat ya. Agar tidak memperpanjang ini, saya langsung saja menunjuk penanya ya. Yang pertama saya ingin Mas Maulana Ahmad. Ahmad, silakan Mas. Langsung satu pertanyaan saja, singkat, sebutkan dari kota mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ahmad Zainal dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah masih aktif sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab di IAIN Kudus. Di sini mau menanyakan satu hal ya, karena kepancing dengan adanya Mahmud Darwish, membahas Mahmud Darwish, dan kebetulan saya jatuh cinta dengan puisi pertama kali, terutama puisi Arab pertama kali dengan Mahmud Darwish. Itu. Jadi ada salah satu puisi yang awal-awalnya kita membacanya itu hanya sekadar puisi untuk ibu kan, ahinnu ila khubzi ummi wa yang roti itu ya. Tetapi ternyata itu ketika kita lihat latar belakangnya terlalu tragis ya, karena beliau di penjara, kemudian dijenguk oleh ibunya, dibawakan roti dan kopi seperti itu. Apalagi beliau posisinya sebagai anak kedua yang mohon maaf kasih sayangnya kan kurang seperti itu. Saya nggak ngalamin gitu tuh. Walaupun anak kedua ya. Silakan Mas, pertanyaannya langsung Mas, karena waktu kita ini biar banyak yang bisa bertanya. Jadi pertanyaannya bagaimana sih kita bisa menulis puisi yang kayaknya biasa aja, yang kita baca tuh kayak biasa aja, tetapi di dalam puisi tersebut ada makna yang luar biasa, ada pesan yang luar biasa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Mas. Silakan Bunda Helvi. Ya, nanti kita bisa bikin kelas puisi sendiri ya. Intinya boleh. Coba memang, yang coba dilihat Sheila yang setuju nanti ada kelas puisi dengan Bunda Helvi di Belajar dari Bintang, silakan komen ya di chat ya. Nanti kalau banyak bisa ditampung sama Sheila. Puisi itu puisi yang baik, salah satu cirinya dia prismatis. Prismatis artinya dia punya lapis-lapis makna. Jadi dia seperti berlian yang kalau kita lihat kilaunya, prisma itu kan kalau kita lihat dia memancarkan cahaya kemana-mana. Artinya dia maknanya itu multitafsir. Yang tahu makna sebenarnya biasanya adalah penulisnya, penyairnya. Orang-orang yang lain nggak tahu detailnya, tapi mungkin dengan ilmu yang dia dapat, misalnya sebagai akademisi di sastra yang belajar puisi, paling tidak dia bisa mengkaji itu, mendekati kira-kira apa yang ingin dikatakan oleh penyairnya. Tapi puisi yang baik itu memang seperti itu. Karena itulah pada puisi-puisi Mahmud Darwish, walaupun jelas itu puisinya puisi perlawanan dan sebagainya, tapi kita selalu kalau kita buka ada kulit pertama, ada kulit kedua yang harus dibuka, kulit ketiga itu namanya lapis makna. Dan itu adalah ciri dari puisi yang berhasil. Bagaimana caranya bisa membuat puisi seperti itu? Sebenarnya sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para penulis yang tadi. Kebiasaan membaca karya. Jadi gini, kan karya yang harus dibaca itu banyak sekali. Saran saya, karena begitu banyaknya buku, apalagi di era keberlimpahan informasi seperti sekarang ini, tumpah semua informasi, begitu banyak karya gitu. Yang mana yang sampah? Yang mana yang bisa kita pelajari? Nah, karena itu menurut saya begitu di era ini, maka saya sendiri membatasi. Misalnya, saya memprioritaskan untuk membaca karya pengarang-pengarang terkemuka. Terkemukanya apa? 1, karyanya banyak dibicarakan. 2, karyanya menang penghargaan. 3, sebagai pribadi, dia seorang penulis yang punya integritas, punya konsep, punya idealisme, dan karya-karyanya menarik untuk dibaca. Jadi saya prioritas itu gitu, sehingga akhirnya dari banyak membaca karya itu, kita bisa mempelajari tekniknya dan sebagainya. Nah, kalau puisi, nanti secara khusus kita bahas lah bahwa puisi itu memang puisi yang bagus itu dia banyak menyimpang. Misalnya dia tidak sesuai dengan gramatika, dia melanggar semua aspek sintaksis, semantik, kadang-kadang fonologi, morfologis, semua aspek itu sering dilanggar gitu. Makanya puisi-puisi yang bagus adalah puisi-puisi yang sangat tidak sesuai dengan tata bahasa, kemudian dengan unsur-unsur yang terkait dengan linguistik. Bahkan kita lihat secara grafologis juga menyimpang, misalnya depannya huruf besar, huruf kecil semua, kemudian belakangnya nggak ada titik, nggak ada koma, dan sebagainya. Itulah puisi. Nah, ini perlu kelas sendiri. Tapi intinya bagaimana caranya menulis puisi yang baik sama aja dengan cara kita membaca novel, membuat novel yang baik adalah dengan banyak membaca novel. Pelajari juga tekniknya. Jadi sambil kita membaca buku puisi, kita coba lihat pelajari tekniknya. Bagaimana si penyair ini menemukan metafor? Bagaimana dia menyusun bait puisinya? Bagaimana dia membuat tipografi dari puisi? Dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nanti kita bikin kelas puisi aja.
Ya. Dek, nggak ada suara, Deni. Ya maaf, nanti mungkin kita bisa bikin kelas puisi untuk amatir ya. Jadi yang benar-benar baru pengen belajar nih, Kak Adik gitu kan pengen belajar nulis puisi gitu ya. Baik, yang berikutnya silakan Marhani Kani. Sebutkan dari kota mana, satu pertanyaan singkat saja, biar yang lain kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Marhani dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Masya Allah. Ya. Pertanyaan saya tadi sepertinya ada yang ketinggalan. Kebiasaan Bunda Helvi kalau nulis supaya tulisannya itu supaya tulisan kita lebih gimana ya, dalam gitu. Oh iya. Kan biasanya saya menulis kebiasaan Bunda Helvi ya. Ya. Baik, terima kasih sayang. Ya, silakan Kak. Spill dong kebiasaannya nih sehingga pemilihan katanya bisa sedemikian, terus dalamnya, terus juga yang kalau saya perhatikan dari karya-karya Bunda Helvi adalah dia bisa ngomong A tapi cara berceritanya ke E gitu ya, ke F gitu ya. Terus menemukan cara apa ya, cara mendeliver tulisannya tuh berbeda gitu, nggak langsung gitu. Nah, itu gimana tuh? Kedalaman makna juga. Jadi gini, untuk bisa menulis dengan dalam menurut saya kita perlu kelapangan hati, perlu kelapangan jiwa, perlu membuka hati kita seluas mungkin gitu untuk menampung begitu banyak peristiwa, begitu banyak kata-kata dan sebagainya. Jadi yang saya lakukan kalau saya sih pertama sekali biasanya kalau mau nulis tuh punya kebiasaan dari dulu sih. Wudhu, paling nggak kalau saya ngelihat saya bersih gitu, mudah-mudahan hati saya juga bersih gitu. Nanti tulisannya juga terasa sampai ke pembaca dengan tulus gitu. Itu hal-hal sederhana saja gitu. Ya, kadang awali dengan sholat sunnah 2 rakaat gitu-gitu tuh itu masih saya lakukan gitu. Kemudian kebiasaan saya hampir sama dengan mereka semua gitu. Jadi sebelum saya membaca mereka, saya merasa bahwa memang membaca dan menulis itu adalah adalah sepasang sepatu gitu yang jalannya harus sama membaca dan menulis itu gitu. Jadi untuk bisa berpikir dalam, apalagi kalau misalnya menulis puisi itu kepelikan dalam puisi itu menjadi poin kalau menurut Subagio Sasowardoyo ya. Jadi ketika puisi itu pelik itu bisa berpeluang untuk menjadi puisi yang bagus gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Tentu saja kita harus punya wawasan, kita harus punya kearifan ya, kecendekiaan gitu, dan itu bisa kita dapat dari membaca, kemudian memperbaiki kepribadian kita, akhlak kita. Kalau bagi saya orang yang punya akhlak baik dengan orang yang misalnya tidak terlalu peduli dengan itu akan ngaruh kok di karyanya gitu ya. Jadi saya masih percaya itu bahwa sesuatu yang kita tulis itu insya Allah kalau kita tulis dari hati dengan wawasan itu akan sampai ke pembaca seperti itu. Jadi kalau ditanya bagaimana sih caranya supaya kita bisa menulis dengan dalam, satu tentu saja wawasan, kemudian kedua dengan wawasan itu kita sudah punya wawasan, kita terus melakukan riset, ya, kita belajar tanpa henti, dan kemudian kita coba untuk menulis sesuatu dengan tidak, mungkin kalau penulis pemula dia perlu banyak meniru. Tapi kalau sudah lama kita tahu kita harus menulis apa. Dan kedalaman apa yang mesti kita raih gitu, yang mesti kita dapatkan. Sebagai penulis pemula mungkin kita cukup tahu diri bahwa saya punya target menulis ini saja. Tapi nanti semakin kita bertumbuh harus ada kemajuan dalam karya-karya kita. Tidak bisa di situ-situ saja. Nah, ini yang membuat kita harus terus belajar sehingga makin lama karya kita juga akan semakin mendalam. Kira-kira seperti itu. Dan dalam ini juga misalnya kalau dari segi teknik ya kita harus praktis untuk banyak nulis. Makin lama teknik kita juga makin canggih ya. Kemudian semakin usia kita bertambah barangkali kita semakin wise, pengetahuan kita makin luas, itu juga akan membuat lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Bunda Helvi. Yang berikutnya silakan untuk Maili Nuruddina. Sebutkan kotanya dan satu pertanyaan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tips ide melanjutkan menulis cerita mimpi tidur itu tiba-tiba stop dan melanjutkan itu bagaimana? Padahal cerita yang ada di
yang lagi seru-serunya tiba-tiba lupa atau bersambung. Kebanyakan ide itu bermunculan di mimpi tidur. Itu bagaimana? Terima kasih. Iya. Baik, Meli, saran saya, kalau Anda menulis cerita novel, maka saran saya Anda harus bisa pertama sekali adalah membangun tubuh novel itu. Jadi misalnya tiap bab kita sudah sisipkan nih, bab 1 saya akan nulis apa, bab 2 saya akan nulis apa, bab 3 saya akan nulis apa. Mungkin dulu waktu kecil di SD itu kerangka karangan. Tapi kalau dalam novel saya lebih suka membuatnya seperti itu. Misalnya di bab 1 saya akan nulis begini, di bab 2 akan ada perkembangan begini, di bab 3 begini, bab 4 sampai selesai gitu. Dengan demikian kita sudah tahu kita akan menulis apa. Nanti di tengah-tengah berubah-berubah nggak jadi masalah. Gitu. Itu caranya. Nah, kalau kita meninggalkan misalnya sampai 1 tahun, kita nggak ini, memang penulis itu perlu proses pengendapan. Cuma proses pengendapan beda-beda. Ada yang proses pengendapannya perlunya mungkin cuma 1 hari, 2 hari. Ada yang saya perlu proses pengendapan sebulan. Ya, ada juga yang misalnya proses pengendapannya seperti penulis Gone with the Wind itu, Margaret Mitchell, proses pengendapannya sampai 14 tahun gitu. Kan sayang kalau kita proses pengendapan begitu lama. Itu namanya bukan proses pengendapan tapi nggak produktif gitu. Ya, jadi caranya adalah Anda sudah tulis kisi-kisinya, Anda sudah tulis kerangka-kerangkanya dalam bab-bab. Ya, kalau muncul ide yang lain, taruh di buku ide atau taruh di folder ide supaya nggak lupa, tulis lagi. Itu sangat teknis, tapi itu bisa dilakukan ya, Meli. Kira-kira seperti itu. Itu tadi ada pertanyaan di chat tadi, bagaimana cara melakukan riset? Riset itu secara sederhana adalah cari bahan pustaka, entah itu lewat internet, entah itu lewat buku, ya, terkait dengan topik, dengan tema yang ingin kita angkat. Ya, semakin dalam kita riset, misalnya Anda ingin menulis tentang apa? Anda ingin menulis tentang Indonesia di tahun 1250, misalnya. Otomatis Anda harus riset tentang itu, gitu. Cari hal-hal tentang itu. Atau Anda ingin menulis misalnya tentang pahlawan, seperti yang saya tulis, misalnya Idis itu pahlawan dari Banjar, Kalimantan Selatan. Saya melakukan riset, dan pada saat itu belum ada Google. Jadi yang saya lakukan adalah tenggelam di perpustakaan. Itu namanya riset ya. Baca, kemudian bikin catatan-catatan dan Oke, sepertinya koneksi materi kita agak bermasalah ya teman-teman. Kita coba tunggu sebentar ya. Ya, mohon maaf. Tadi sama-sama mati nih karena internetnya sama. Bunda Helvi, ya. Dua-duanya ya. Tadi kita freeze di mana? Tapi lebih kurang sih dapat sih tadi jawabannya ya. Dapat ya, Denny? Dapat ya? Dapat, insya Allah dapat ya. Oke, berikutnya ini ada... Nanti saya ngomong sendiri, nggak tahu udah kelempar. Ada Vea, mungkin Vea ya. Silakan Vea. Satu pertanyaan saja, sebutkan dari kota mana sebelumnya. Oke, ya. Assalamualaikum. Saya dari Bekasi, dari Cibubur, Bekasi. Mungkin saya lebih ingin ini ya, dapat masukan atau dapat sharing gimana caranya ya. Kebetulan saya ini benar-benar new beginner untuk menulis ya. Terus tadi kan at the minimum tuh setidaknya dalam 1 hari itu kita berusaha menulis setengah paragraf gitu ya. Sebetulnya yang pengen saya dapat sharing itu pada saat kita, kebetulan saya juga masih bekerja. Nah, pada saat dan pekerjaan saya tuh kebetulan sering banyak deadline. Ya. Akibatnya karena saya kerja deadline, saya nggak sempat nulis gitu. Nah, sebetulnya caranya nyuri waktu seperti apa sih gitu? Itu saja. Terima kasih. Jadi kalau jadi begini Vea, kalau kita menunggu waktu luang, rasanya kita semua nggak punya waktu luang. Kita semua sibuk. Saya merasa saya sibuk banget. Tapi yang harus saya lakukan adalah meluangkan waktu. Itu beda. Membaca dan menulis, menunggu waktu luang, dengan meluangkan waktu untuk membaca dan menulis. Jadi yang coba saya lakukan adalah meluangkan waktu. Misalnya, dari dulu, karena saya juga kerja, ya, saya juga punya anak, saya juga waktu itu sekolah lagi, dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin ada waktu untuk nulis gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya
menemukan jam biologis menulis saya. Kapan saya menulis? Jam biologis ini penting. Jadi misalnya saya menemukan jam biologis menulis saya itu adalah pukul 1, 2, 3 dini hari. Maka saya nggak mau diganggu. Itu sudah secara otomatis itu jam menulis saya. Gitu. Kalau saya bisa menulis di luar jam itu, maka itu bonus. Gitu. Itu jam biologis menulis saya. Pukul 1 sampai pukul 2. Gitu. Sesudah atau sebelum sholat malam. Gitu. Itu jadi jam biologis menulis. Nah, dengan demikian, saya sudah meluangkan waktu untuk menulis. Bukan menunggu waktu luang. Jadi komitmen dulu. Itu penting. Meluangkan waktu untuk membaca. Bukan menunggu waktu luang. Meluangkan waktu untuk menulis. Bukan menunggu waktu luang. Karena kita semua nggak akan pernah punya waktu luang. Ada aja. Jadi kita luangkan waktu. Dan bagusnya yang kita luangkan waktu, kita tahu tuh. Kalau tadi kan mereka jam biologisnya kayak misalnya Hemingway gitu pagi. Tadi Murakami pagi. Kemudian tadi kita lihat yang lain-lain juga banyak waktunya pagi hari untuk menulis gitu. Ya, jadi mungkin habis subuh sebentar. Tapi kalau ibu-ibu biasanya susah kan habis subuh. Coba cari kalau nggak jam biologis mungkin tempat yang enak untuk menulis kira-kira di mana? Di pojokan rumah, sebelah mana dan sebagainya. Banyak cara untuk bisa membuat kita pada akhirnya menulis. Menulis satu paragraf itu kira-kira 5 kalimat sehari itu juga oke kok. Gitu. Ya, satu paragraf itu sekitar 5 kalimat lah. Kalau kita nggak bisa nulis 1 halaman atau setengah halaman. Kalau saya komitmen minimal 1 hari itu saya harus menulis setengah halaman. Apapun itu, paling tidak entah itu bahan kuliah, entah itu apa, setengah halaman. Atau untuk cerita saya, atau untuk puisi, selalu ada yang saya tulis minimal setengah halaman. Kalau Hemingway bilang 500 kata minimal. Nah, itu menjadi tekad. Nah, kalau kita merasa itu kesulitan, ya kita kecilin aja jadi 200 kata misalnya. Boleh-boleh saja. Itu tadi yang dikatakan oleh James Clear di Atomic Habits. Yang kelihatan mudah aja bagi kita dulu. Ketika itu rutin kita lakukan, lama-lama itu menjadi kebiasaan dan kita butuh untuk meningkatkan seperti itu. Gitu, Asma. Oke. Baik, berikutnya masih boleh Kak? 1, 2 boleh ya. Oke, berikutnya mungkin Hairunisa. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bunda sebelumnya. Perkenalkan saya Hairunisa dari Bone, Sulawesi Selatan. Oke. Langsung saja ke pertanyaan saya, Bunda. Biasanya Bunda Helvitiana Rosa menamatkan satu buku, biasanya berapa hari, dan buku apa yang menjadi kesukaan Bunda Helvitiana? Saya tentu saja suka buku sastra. Dan pada saat saya remaja, ketika saya SMA, saya menemukan, karena saya sangat suka dengan Muhammad Iqbal dan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ini seorang sufi, ya, sebelum masanya Iqbal, lahir kemudian Iqbal itu masa-masa dari Pakistan, Muhammad Iqbal gitu. Nah, saya suka untuk membaca karya-karya mereka gitu. Kemudian mencoba untuk belajar apa sih yang kemudian mereka ambil, mereka bawakan di dalam karya-karya mereka gitu ya. Nah, kemudian saya coba untuk membaca karya-karya mereka itu dulu. Nah, setelah itu saya merasa saya perlu membaca lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Akhirnya saya membaca karya-karya yang tadi saya katakan gitu, karena begitu banyak karya dari dulu gitu. Saya coba untuk membaca karya-karya yang penulis yang terkemuka dulu, yang jaminan dulu deh gitu. Justru saya menghindari membaca karya-karya yang jarang diomongin orang itu belakangan gitu. Itu kalau saya punya waktu luang tadi. Tapi ketika saya meluangkan waktu untuk membaca, itu harus dipastikan itu bacaan yang nantinya akan menjadi gizi gitu bagi tulisan-tulisan saya selanjutnya. Seperti itu. Jadi karya-karya apa sih yang saya sukai? Tentu saja karya sastra, dan saya belajar ketika membaca buku sastra dari para pengarang-pengarang itu gitu, atau para penyair. Saya langsung secara otomatis bukan hanya melihat isi, tapi melihat teknik. Itu udah otomatis melihat teknik. Karena itu misalnya di awal-awal misalnya ketika saya suka Sapardi Djoko Damono gitu, saya jadi agak ke Sapardian. Biasanya kita suka terbawa gitu. Ketika kita suka Sutarji Kalzumbahri di puisi, kita jadi ke Sutarji. Ketika kita baca Putu Wijaya, cerpennya kadang-kadang kita jadi kayak Putu Wijaya, atau ketika baca Danarto, itu selalu ada pengaruh-pengaruh seperti itu. Tapi lama-lama dengan banyaknya bacaan kita, pada akhirnya kita akan menemukan, kita akan mengombine, kita akan menyatukan semua itu menjadi ciri khas baru ditambah dengan karakter kita. Karena itulah karakter penulis itu menjadi penting di dalam karyanya. Karena di dalam karya penulis itu terlihat
karakter penulis. Dia boleh saja menutup-nutupi, ini bukan saya dan sebagainya. Memang bukan dia, memang bukan tentang dia, tapi itu tentang apa yang dia pikirkan. Itu tentang apa yang dia rasakan. Dan itu nggak bisa ditentang. Memang begitu itu. Ketika kita menulis sesuatu, maka kita menuliskan kegelisahan kita tentang topik apapun. Ketika kita menulis tentang soal apapun gitu dalam karya sastra kita, maka itu adalah concern kita, bagian dari kegelisahan kita. Kan seperti itu. Nah, satu yang saya ingat dari semua yang saya baca dan sebagainya, pada akhirnya makin lama makin ke sini kebutuhan kita akan bacaan yang berkualitas akan semakin meningkat ketimbang bacaan yang menghibur. Jadi pastikan bahwa kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari buku yang akan kita baca, bukan sekedar mendapat hiburan, karena hiburan itu mudah. Tapi yang bermanfaat dan kemudian bisa mengasah keterampilan menulis kita, itu memang buku-buku yang memang kita harus meluangkan waktu untuk membacanya. Seperti itu. Kalau kita punya waktu luang, barulah kita mulai baca-baca yang apa sih yang lagi viral diomongin orang, tapi bukan oleh kritikus sastra atau bukan apa gitu ya. Itu untuk waktu-waktu luang kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Iqbal tadi yang seperti saya katakan, Asma, kalau Iqbal tadi dia mengatakan bahwa seorang pemuda Muslim yang baik dia harus minimal membaca dalam seminggu itu membaca 5 buku. Itu berat sebenarnya ya, 5 buku. 5 buku itu yang pertama yang harus dia baca tentu saja adalah di luar 5 buku itu ya, selain Al-Qur'an ya, dia bilang 1 buku tentang agamamu. Kamu harus baca itu, buku tentang agamamu. Itu kata Muhammad Iqbal. Yang kedua yang harus kamu baca kata Muhammad Iqbal, ini favorit banget saya kepada Muhammad Iqbal ini. Yang kedua adalah buku tentang apa yang menjadi fokus kamu. Jadi misalnya kita kuliah di psikologi, maka kita akan membaca tentang psikologi yang banyak. Yang ketiga, buku ketiga, apapun fokus kamu, apapun bidang kamu, baca sastra. Karena itu memperhalus pekertimu. Jadi Iqbal menyuruh membaca novel, jadi ada karya sastra. Walaupun kita jurusannya akuntansi. Jadi buku ketiga yang dibaca itu buku karya sastra. Kalau kedua kan yang buku yang bidang kita gitu ya. Nah, buku yang keempat itu kata Iqbal adalah buku tentang situasi kontemporer. Jadi hal-hal yang lagi banyak dibicarakan, kita baca itu. Dan yang terakhir menurut Iqbal, buku yang harus kita baca adalah buku yang sama sekali di luar bidang kita. Ini seperti hal itu saya ini tadi ngomong. Buku yang sama sekali gue nggak bakal kepikir bakal bikin buku kayak gini. Misalnya kayak saya, baca buku yang terkait dengan pertanian atau terkait dengan hukum misalnya. Itu bukan bidang saya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu akan memperkaya kita. Seperti itu. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira kita mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Jangan lupa nikmati ya, manfaatkan banget ya. Karena buat saya kalau ketemu Bunda Helvi itu salah satunya saya pasti nanya-nanya macam-macam. Pasti nanya-nanya, pasti diskusi, karena buat saya kita bisa dapat banyak ilmu banget. Dan di sini aplikasi KBM App ya, aplikasi kepenulisan yang halal ya, karena satu-satunya aplikasi kepenulisan yang made in Indonesia ya, benar-benar dari anak bangsa. Kemudian yang kedua benar-benar berusaha untuk anti porno literasi dan pornografi. Jadi teman-teman silakan melaporkan kalau menemukan cover-cover buku yang tidak aman atau tulisan yang tidak aman. Kita jaga sama-sama ya. Selalu semangat, selalu berkarya. Terima kasih Bunda Helvi Tiana Rosa. Ada satu pesan mungkin buat teman-teman? Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk terus menulis dan jangan lupa untuk materi tadi dilatih terus kebiasaan-kebiasaannya sehingga itu bisa menjadi budaya dalam diri kita, sehingga kemudian membaca dan menulis itu bagi kita sudah seperti apa yang dikatakan oleh Pablo Neruda, seperti bernafas. Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Helvi jangan kemana-mana dulu, kita foto bareng dulu. Tapi buat teman-teman semua ya, ikuti, jangan lupa masih ada kesempatan mengikuti lomba kepenulisan yang diadakan aplikasi KBM App ya. Silakan unduh aplikasi KBM App-nya untuk mendapatkan informasi terkait lombanya ya. Dan sampai jumpa insya Allah Jumat depan ya. Bunda Helvi Tiana Rosa sekali lagi terima kasih. Tetap semangat teman-teman. Ayo membaca, ayo menulis. Silakan membaca juga karya-karya Bunda Helvi Tiana Rosa. Banyak loh yang gratis ya di aplikasi KBM App dan follow beliau. Menulis, Asma, tips-tips menulis itu tips-tips menulis yang sangat singkat itu banyak di TikTok saya, di TikTok @kamupuisi. Oke, silakan di follow Bunda Helvi Tiana Rosa, Instagramnya @Helvi Tiana Rosa, Twitternya @Helvi, kemudian TikToknya di @kamupuisi.
Oke teman-teman, Sheila, saya undur diri. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita foto bareng dulu. Oke, Hayat. Oke, silakan teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Untuk slide pertama, kita hitung 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda Asma dan Bunda Helvi untuk ilmunya pada malam hari ini. Teman-teman, kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di pekan depan ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan dan pasang alarmnya karena kita hadir setiap hari Rabu malam. Dan untuk pemenang challenge WSW kemarin nanti menyusul ya, akan diinfokan oleh Pak Isa. Terima kasih kepada teman-teman. Silakan jangan lupa juga follow media sosial KBM di @kbmapp untuk Instagram dan TikTok-nya, dan juga subscribe channel YouTube-nya KBM App Official, dan kita ada juga channel Telegram-nya supaya nggak ketinggalan informasi terupdate-nya. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.